Man ya. Oke, Kejadian 14 ayat 4 ya. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Rephaim di Ashiterot Karnaim, orang Zusim di Ham, orang Enim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. 7. Sudah itu baiklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Azeron Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, dan raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedorlaomer, raja Elam, Gileal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Aryok, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Amin. Ya, berarti setelah saya Monica, baru Joshua aja langsungnya. Langsung saya ya, di lembah ayat 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya di bawah musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kak, Joshua lagi nyetir ya Kak, jadi dengerin. Lewat langsung Diva kalau gitu. Ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ayat 15, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. 24, kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau memberikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.
Lagi kata Abram, engkau tidak memberikanku keturunan sehingga hambaku nanti akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadamu, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. 10, diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Burung-burung itu tidak dipotong 2, jika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Men. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Pasal 16. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkan. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya Hagar, hambamu Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku.
Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Oke, saya lagi ya. Tadi sebentar, tadi kekuasaannya. Tadi berapa tadi? Sorry. 10 ya sekarang ya. Iya. 10. Ya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah Elroy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Amin. Oke, langsung dulu aja kali ya. Lanjut. Ya, langsung dulu. Matius 5 ayat 21 ya. Amin. Kamu telah mendengar ya yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu sama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ayat berapa ya sekarang? 27. 27. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Amin. Ayat 36, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi.
Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alvin. Alvin? Ada? Oke. Kalau gitu saya ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Amin. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke. Ada waktu 10 menit ya. Mungkin kalau belum ada yang mau sharing, saya dulu kali ya. Jadi yang saya dapat sedikit adalah bagaimana di sini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya di jalan ini gelap sekali, jadi nggak bisa kelihatan apa-apa juga ya. Matiin kamera. Jadi tadi kejadian pasal yang ke-15. Di sini saya dapat bahwa dikatakan ayat ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa turunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Setelahnya, tapi bangsa yang akan berbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Di sini saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh amat baik ya. Meskipun kelihatannya di awal itu terasa sangat tidak enak ya, karena pengaturan Tuhan tadi apa? Akan menjadi budak ya, dianiaya gitu. Tapi Tuhan berjanji bahwa nanti ketika umatnya taat, umatnya dengar pada firman, maka mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak di sini saya yakin adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena bagaimanapun kondisi kita hari ini, kita kumpulkan seberapapun, pasti akan habis. Nah, jadi teman-teman ya, saya juga melihat dalam situasi hari ini, 2020 lewat dengan sedemikian cepatnya karena pandemi, ya. Lalu masuk 2021, sekarang sudah hari yang ke-6. Apa yang kita telah renungkan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah memberi, kemarin Joshua sharing baik ya, jadi yang saya ingat adalah murid-murid itu ketika dipanggil mereka langsung ngikut Tuhan. Nah, hari ini saya bagaimana? Teman-teman bagaimana? Semoga kita yang setia membaca firman ini tidak ada yang bisa dijanjikan kecuali pahalanya yaitu Tuhan sendiri. Kekayaan itu Tuhan sendiri. Yeah. Jadi ini yang saya dapat, ini yang saya bisa bagikan sementara. Ya, semoga teman-teman ada kenikmatan yang lain. Amin. Ada lagi yang lain, silakan. Amen. Oke. Mungkin Ronaldinho yang lagi ngadepin UAS ya. Iya. Dari pembacaannya. Mungkin dari Matius ya. Matius pasal 5 tadi. Di sini mengenai Yesus dan hukum Taurat ya. Di sini Tuhan itu dikatakan kemarin bukan untuk menghapus hukum Taurat ya. Tapi di sini justru diberi
satu standar yang lebih tinggi lagi ya. Tadi kan ada beberapa perbandingan yang katanya misalkan bencilah kalau dulu bilang benci musuh, tapi di sini Tuhan justru mengatakan harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Juga tadi katakan nggak boleh bersumpah, terus juga banyak yang lainnya. Nah di sini kalau saya jamin di ayat terakhir dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Kalau saya bandingin dengan ya mungkin penghidupan saya sendiri ya itu masih sangat jauh ya dari ayat ini ya, dikatakan harus sempurna sama seperti Bapa di surga. Ya memang kalau dilihat dari kemampuan alamiah manusia ya kayaknya nggak mungkin ya seberapapun baiknya, seberapapun usahanya ya pasti ya kan manusia pasti ada kesalahan, ada dosa ya di dalamnya. Tapi di sini kita melihat satu perkataan yang katakan ya kamu harus sempurna sama seperti Bapamu di surga yang sempurna. Ya di sini satu-satunya cara kita lihat contoh dari Tuhan Yesus ya. Di sini Tuhan kan satu-satunya yang bisa dikatakan yang sempurna gitu kan. Manusia Yesus yang sempurna. Kemarin saya juga sempat sharing ya, Tuhan dalam menghadapi percobaan si iblis, dalam menghadapi setiap masalah, nggak ada cacat celahnya itu. Apa satu manusia yang sempurna? Nah mungkin saya nggak bisa gitu, pasti nggak bisa dengan kekuatan sendiri ya. Tapi di sini ya, bagaimana caranya ya, yaitu dengan membiarkan Kristus ya tinggal dalam kita gitu. Ya kan hari ini Kristus sudah menjadi roh tinggal dalam kita, orang-orang yang percaya. Ya caranya ya berarti tinggal membiarkan Kristus ya yang memimpin hidup kita gitu. Seringkali ya mungkin kalau usaha sendiri ya banyak gagal, banyak lemahnya. Tapi di sini kita kembali lagi ya melalui firman Tuhan, melalui kita tiap hari kontak dengan Tuhan. Tadi kayak kau juga sempat bilang perlu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kemarin Abraham juga ya pasti kita bisa gitu. Bukan dengan diri kita sendiri ya. Saya percaya juga misalkan kemarin murid-murid Yesus tuh bukan karena diri mereka sendiri tapi karena diri Yesus juga gitu kan. Sehingga mereka bisa langsung meninggalkan segala sesuatu mengikut Tuhan. Ya semoga kita hari demi hari melalui kita ada sekutu dengan Tuhan, makin menikmati Tuhan, kita bisa mencapai taraf ini, yaitu punya satu penghidupan yang kudus, yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada 4 menit. Siapapun boleh. Saya mendapatkan di sini itu di dalam kitab Kejadian bahwa betapa pentingnya Tuhan berfirman gitu. Kalau yang kemarin kita baca ketika Abram ini di Mesir, dia meminta supaya istrinya itu, padahal kan awalnya di pasal 12 Tuhan sudah berfirman kepada Abraham gitu. Tuhan berbicara kepada Abraham jadi orang yang senantiasa membangun kemah, juga mendirikan mesbah gitu. Tapi ketika Abraham itu mulai goyah, dia pergi ke Mesir, dia mulai ada ketakutan gitu, kekhawatiran. Sehingga dia meminta supaya istrinya itu berbohong gitu kan, dengan berkata bahwa istrinya ini adalah saudaranya perempuan. Kemudian di pasal yang di sini pun hari ini Porsyari itu di pasal 15 Tuhan tuh sudah berfirman kepada Abraham gitu. Pasal 15 ini Tuhan berfirman kepada Abraham. Dan di ayat 6 itu berkata bahwa di pasal 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tapi tidak hanya sampai di sini saja gitu. Abraham tidak seterusnya gitu percaya gitu. Tapi dia bisa goyah juga di pasal 16 ketika Sarah istri Abram
istri Abram ini berbicara kepada Abram itu di ayat 2 berkata, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai, di mana Sarai ini meminta supaya Abram itu menghampiri budaknya gitu, supaya bisa mendapatkan keturunan. Sehingga ya di ayat 2 ini berkata bahwa Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dari situlah melalui perbuatan atau dengan usahanya sendiri, usaha manusia gitu, Abram mendapatkan keturunan. Tapi bukan itulah yang Tuhan mau. Sehingga di ayat seterusnya itu malaikat Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Di sini saya mendapat bahwa hari ini tidak hanya cukup Tuhan berbicara kepada saya satu kali gitu. Tidak hanya cukup Amin. saya membaca firman Tuhan di pagi hari atau malam hari seperti ini saya membaca firman Tuhan bersama teman-teman gitu. Tapi saya perlu senantiasa datang kepada firman Tuhan gitu. Karena kalau Amin. tidak, karena banyak perkataan-perkataan di luar, entah itu melalui media sosial atau melalui lingkungan, itu banyak perkataan. Kalau saya tidak senantiasa terjaga dengan perkataan Tuhan, saya akan mudah percaya dengan perkataan-perkataan yang di luar. Saya akan mudah mendengarkan perkataan-perkataan yang di luar. Jadi melalui perkara ini, saudari teman-teman, saya mendapatkan bahwa betapa pentingnya senantiasa terjaga melalui mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhanlah yang menjadi iman, menjadi kebenaran, menjadi pegangan bagi saya. Karena Amin. kalau tidak, ya saya akan mudah mendengarkan perkataan-perkataan yang lain. Ya puji Tuhan untuk perkataan Tuhan. Amin. Amin. Amen. Ya, itu saya ada posting ini aja ya, timeline kehidupan Abraham, nanti sambil bisa dilihat bahwa di dalam menjadi orang terpanggil ya, ras terpanggil itu Abraham juga mengalami banyak pasang surut ya. Artinya dia juga jatuh ya, tetapi Allah dengan setia kembali memulihkan Abraham ya. Tadi Saudari Iva sudah cerita bagaimana Abraham pergi ke Mesir ya kan. Di sana dia juga berbohong tentang istrinya. Itu adalah sebenarnya Abraham sedang dalam kondisi yang ya sedang jatuh ya. Tetapi puji Tuhan, Allah kita ini Allah yang setia. Amin. Ya, ketika dia memanggil, dia pasti bertanggung jawab. Sehingga apa? Ya, sehingga Abraham kembali dipulihkan, ya kan? Nah, memang ada konsekuensi selalu setiap kali Abraham jatuh ya. Seperti dia ke Mesir, dia kelihatannya mendapatkan banyak budak ya. Tetapi ya itu akibatnya salah satunya lahirlah Ismail itu sebagai salah satu sebagai salah satu konsekuensinya, ya kan? Dan akhirnya keturunan Ismail sampai sekarang ya menimbulkan banyak kesulitan ya bagi orang terpanggil begitu. Jadi ya di sisi Allah itu setia ya. Ya di sisi kita ya kita perlu belajar dari kehidupan Abraham ya supaya kita tidak istilahnya ya mengulangi ya kesalahan yang dilakukan oleh Abraham ya. Nah, besok kita bahas lebih detail karena ini waktunya sudah habis, tapi setidaknya nanti saudara-saudari bisa, teman-teman sekalian bisa membaca timeline itu untuk melihat ya perjalanan hidup Abraham. Karena kita nanti sampai pasal 25 itu masih akan ketemu sama Abraham itu. Di pasal 25 baru dia berpulang kepada Tuhan ya di usia 175 tahun. Amin. Amin. Tuhan. Baik. Siapa yang mau tutup dalam doa dipersilakan. Amin. Mungkin Raul kali ya. Tapi Raul kemarin sudah ya. Begitu Alvin. Ada Alvin? Oke. Hadir. Ya, silakan untuk tutup dalam doa. Oke. Ya, sebelum setelah kita membaca kitab, mari kita menutup dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, sungguh terima kasih atas pembacaan Alkitab
pada malam ini. Sungguh Tuhan, kami boleh menjadi seperti Abraham. Tuhan melihat, Tuhan keperluan-Mu di atas muka bumi. Tuhan bagaimana Tuhan mau memakai kami untuk maksud yang mulia. Tuhan Yesus, sungguh juga dapatkan setiap kami sebagai orang muda. Tuhan perlu belajar, Tuhan bagaimana menjadi orang muda yang bagi Tuhan. Tuhan sungguh mulai membaca kitab ini, biar kami boleh semakin diterangi. Juga dapatkan setiap aktivitas kami selanjutnya, juga boleh Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan, amin. 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 Renaldi pakai laptop kah? Iya ya. Ya, boleh foto ya. Ayo kita buka. Saya nggak bisa, ini gelap sekali. Ya. Oke, bisa dibuka videonya. Amin. Oh, Tuhan. Oke. Silakan hitung. Oke, mulai foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Amin. Thank you, Ray. Thank you semua. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Monica, Andre, jangan ngebut-ngebut ya. Iya aja saja ngebut-ngebut. Amin. Puji Tuhan. Bye-bye.